Kawat gigi atau yang dikenal behel merupakan alat yang digunakan untuk merawat pasien dengan keluhan gigi tidak rapi. Namun saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakannya sebagai fashion atau hanya sekedar gaya-gayaan. Bahkan, banyak yang memasang kawat gigi tanpa dilakukan oleh dokter spesialis merapikan gigi atau spesialis ortodonti. Bagaimanakah tahapan yang benar saat menggunakan kawat gigi? Lalu, apa saja dampak jika menggunakan behel gaya-gayaan, serta cara merawat kawat gigi yang benar? Berikut ini penjelasan lengkap dari Dr. Gigi Edi Herianto Habar, SPOTK, dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Perkenalkan, nama saya Edi Herianto Habar. Saat ini berprofesi sebagai dosen di bagian Departemen Ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Saya seorang spesialis ortodonti, yaitu seorang spesialis yang merawat gigi yang tidak rapi atau tidak rata. Kawat gigi adalah alat yang digunakan untuk merawat pasien dengan keluhan gigi yang tidak rapi atau berantakan. Umur yang tepat untuk menggunakan kawat gigi yaitu sedini mungkin, dimulai pada saat gigi tetapnya sudah mulai tumbuh, yaitu sekitar umur 11 tahun. Pemasangan kawat gigi idealnya dilakukan oleh seorang yang punya kompetensi atau keahlian di bidang pemasangan kawat gigi, yaitu pada seorang spesialis ortodonti, karena seorang spesialis ortodonti mempunyai keahlian dan kompetensi yang cukup untuk merawat pasien dengan keluhan gigi yang tidak rapi. Prosedur pemasangan kawat gigi itu terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, kita lakukan pencetakan gigi untuk mengetahui atau untuk menganalisa keadaan gigi geligi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ronsen foto. Jadi dilakukan ronsen foto panoramik untuk melihat keseluruhan gigi, bagaimana posisi akarnya, bagaimana kondisi gigi molar 3-nya, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan foto sefalometri untuk melihat apakah kelainan pada pasien ini adalah kelainan tulang atau kelainan gigi, atau melibatkan kelainan tulang dan kelainan gigi. Kemudian setelah itu dilakukan foto ekstraoral untuk melihat bagaimana kondisi profil dari pasien. Setelah itu baru dilakukan pemasangan kawat gigi. Jenis kawat gigi ada beberapa macam, terbagi atas bahannya. Kalau bahan terdiri dari bahannya logam atau bahan yang transparan. Kemudian terbagi lagi atas beberapa sistem. Sistem yang pertama itu edgewise, yaitu sistem bracket dengan pengikatan karet atau yang biasa kita lihat berwarna-warni, dan sistem yang tidak menggunakan karet atau yang disebut juga dengan self ligating, di mana sistem pengikatannya sudah berada pada bracketnya. Keluhan-keluhan yang sering kita jumpai pada pengguna bracket atau yang sering dikeluhkan oleh pengguna bracket adalah yang pertama itu rasa sakit. Kemudian yang berikutnya adalah tidak bisa makan atau harus makan bubur. Kemudian yang ketiga adalah sariawan. Nah, mengenai rasa sakit sebenarnya pada pengguna bracket itu kalau sakitnya minimal itu wajar, tapi kalau sakitnya sudah terlalu sakit atau bahkan sampai perlu minum obat, maka perlu diperiksa lagi apakah penarikannya terlalu keras atau tidak. Mengenai makan bubur sebenarnya tergantung juga dari rasa sakitnya. Kalau tidak terlalu sakit, maka makan bubur atau makan seperti biasa saja, tidak perlu makan bubur. Mengenai sariawan itu juga tergantung dari proses pembersihan giginya. Kalau giginya tidak bersih, maka sering terjadi sariawan. Waktu pemasangan kawat gigi
tergantung dari pertama jenis kasusnya atau jenis kelainannya. Semakin parah kelainan giginya maka perawatannya semakin lama. Semakin simple atau semakin sederhana kasusnya atau kelainannya maka semakin cepat waktu perawatannya. Tetapi standar pelaksanaan perawatan kawat gigi itu berkisar antara 1 sampai 2 tahun. Apakah gigi perlu dicabut atau tidak? Itu tergantung dari hasil analisa dari pasiennya. Kalau hasil analisanya menunjukkan bahwa pasien ini perlu dicabut, maka akan dilakukan pencabutan. Tetapi kalau dari hasil analisa terlihat bahwa pasien ini tidak perlu dilakukan pencabutan untuk merapikan giginya, maka tidak perlu dilakukan pencabutan. Cara membersihkan kawat gigi adalah dengan menggunakan sikat gigi khusus. Sikat gigi khusus untuk pengguna kawat gigi itu ada 2, yaitu sikat gigi yang biasa tapi ada cekungannya, kemudian sikat gigi yang berfungsi untuk membersihkan di sela-sela gigi atau disebut juga sikat gigi interdental gigi. Nah, bahaya penggunaan kawat gigi yang tidak sesuai dengan standar yaitu bisa mengakibatkan kerusakan pada gigi itu sendiri. Kemudian, ketika penggunaan kawat gigi itu tidak dilakukan dengan benar, maka akan juga menyebabkan gigi-gigi itu akan bergeser ke arah yang tidak diinginkan. Bahkan bisa menyebabkan kelainan pada sendi sehingga sendi bisa menyebabkan terasa sakit. Kemudian lanjut lagi bahwa lama-kelamaan gigi-gigi yang dilakukan perawatan yang tidak sempurna atau tidak dilakukan dengan tepat, maka gigi-gigi ini akan mengalami kelainan atau bahkan kegoyangan sehingga harus dicabut. Saya Dr. Edi undur diri. Jangan lupa subscribe, like YouTube channel Tribun Timur. Dan sampai jumpa di konten Tribun Health selanjutnya.